Kay kelas 6, Iren kelas 3, Quinsa kelas 1, Kana kelas TK, Gisel kelas 5, Clarissa kelas 1. Terima kasih adik-adik sudah mengumpulkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat ya? Apa ada yang sakit? Semoga kalau ada yang sakit cepat sembuh ya. Adik-adik jangan lupa untuk makan yang teratur, minum air putih yang banyak juga. Terus jangan kurangin dulu deh makan ciki-cikinya. Terus jangan lupa juga sering-sering cuci tangan. Sama kalau keluar pakai masker ya. Kalau bisa jangan sering-sering dulu keluar adik-adik. Nah, bersyukur banget nih kita masih bisa ketemu di ibadah hari Minggu walaupun online aja. Kakak Tita mau ajak adik-adik untuk tetap bersyukur. Bersyukur karena Tuhan Yesus masih kasih kita kehidupan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat dan mengikuti ibadah online hari ini. Oh ya adik-adik, masih ingat nggak firman minggu lalu yang dibawain sama Kak Denis? Iya, tentang mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Sekarang kan kita masih suka lupa karena kita sibuk main game, sibuk nonton YouTube, sibuk main sendiri deh. Kakak Tita mau ajak adik-adik untuk terus mengandalkan Tuhan. Saat adik-adik sebelum makan jangan lupa untuk mengucap syukur. Kalau kita bangun di pagi hari, terima kasih Tuhan udah bangunin aku pagi-pagi, udah kasih aku kehidupan, terima kasih udah aku masih bisa sekolah, masih bisa bermain, dan banyak hal. Yuk adik-adik untuk kita ungkapin syukur kita mau gerakin badan kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi. Kedua tanganku mempunyai jari. Musik! Pakai gaya ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, direpetkan, putar ke belakang. Ayo petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, direpetkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus ke kiri. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya. Setiap hari balik jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, untuk kita memulai ibadah hari ini, kita mau siapin hati kita mau berdoa, arahin hati dan pikiran adik-adik ke Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini, atas kesehatan, atas sukacita yang Kau berikan. Sebentar kami mau memulai ibadah Tuhan, Tuhan yang pimpin, biarlah hati kami, pikiran kami dikuasai oleh firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi kita udah berdoa, sekarang kita mau puji Tuhan lagi. Dengan semangat kita mau angkat pujian, aku gereja, kau pun gereja. Tahu nggak? Nanti ada liriknya ya, kita pakai gaya. Yuk yang semangat. Musik. Aku gereja, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya, bukanlah pintu
Aku gereja, gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau rayain nih buat teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Februari yang ada namanya di bawah sini. Kakak Tita dan teman-teman dan juga kakak Layan mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, juga buat adik-adik yang namanya belum tercantum, adik-adik bisa kirimin ke nomor yang ada di atas sini biar minggu besok kita bisa tampilkan namanya di bawah sini. Yuk, kita mau nyanyi buat teman-teman kita yang berulang tahun, umur panjang dan selamat ulang tahun. Musik! Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa dengan tenang, dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main-main ya, biarlah kita mau serius. Kita mau dengerin apa yang Tuhan sampaikan lewat kakak-kakak yang akan bercerita nanti. Nah, sebentar kita mau nyanyi, ku diberikan kidung baru. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kalau sudah dapat ayatnya, mari kita biarkan Alkitab terbuka dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap waktu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita minggu ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yang berjudul perikopnya adalah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Namun, kita akan ambil satu ayat sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini, sekaligus akan kita jadikan ayat emas
yang akan dipakai nanti sebagai aktivitas adik-adik untuk mengirimkan hafalan ayat Mas ini kepada kakak-kakak pelayan yang ditunjuk untuk menerima video dari adik-adik. Ayat yang akan kita pakai adalah ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Siapakah dia di sini? Dengarkanlah dia. Siapakah dia yang dimaksud di sini? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Kita harus mendengarkan kata Tuhan Yesus. Dalam hidup kita, setiap hari, pernahkah kita menyadari kenapa Tuhan merancang manusia dengan mempunyai 2 telinga dan 1 mulut? Kenapa tidak terbalik? Mulutnya 2, telinganya 1. Karena apa yang diciptakan Tuhan adalah baik adanya. Tuhan pasti punya maksud. Kenapa dia merancangkan manusia memiliki 2 telinga dan 1 mulut? Karena Tuhan mau kita tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak mendengar. Nah, mendengar itu adalah satu perbuatan, satu kata kerja yang gampang disebut. Kamu harus dengar, kamu harus dengar, kamu harus dengar. Tapi untuk kita sendiri melakukannya kadang-kadang susah. Orang-orang lebih suka untuk berbicara. Orang-orang lebih suka untuk didengarkan. Tapi orang sangat sulit dan tidak terlalu nyaman untuk mendengarkan. Nah, adik-adik, kadang-kadang mendengarkan itu jadi sesuatu hal yang langka di saat ini. Semua orang ingin didengar suaranya. Coba bayangkan kalau sekarang semua orang bicara bersama-sama tanpa ada yang mau mendengar. Betapa berisiknya dan bisingnya hidup kita saat ini. Tahukah adik-adik, modal utama untuk mendengar adalah kerendahan hati. Modal utama untuk mendengarkan suara Tuhan adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lemah lembut, kadang berbicara kepada kita, tapi kita seringkali masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita seringkali mengabaikan teguran Tuhan. Kita seringkali tidak memperhatikan sapaan kasih yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi Kak, aku bagaimana bisa tahu kalau Tuhan berbicara kepada aku? Bagaimana caraku untuk mendengarkan suara Tuhan? Ya, pertama, kita dapat mendengarkan suara Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Alkitab adalah surat cinta Tuhan buat kita. Melalui Alkitab, kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan, apa larangan Tuhan, apa kehendak Tuhan yang harus kita jalankan dalam hidup kita setiap hari. Melalui firman Tuhan, kita akan dibukakan sebuah pelajaran tentang kasih sayang yang Tuhan bukan saja mau menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga mau kita menyelamatkan orang-orang lain. Mulai hari ini, adik-adik, papa mama, kakak-kakak pelayan, semua kita harus mulai belajar mendengarkan suara Tuhan dengan rajin membaca Alkitab. Kedua, dengan berdoa. Berdoa
adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, artinya kita menyampaikan segala sesuatu yang kita rasakan kepada Tuhan. Entah itu puji-pujian, entah itu penyembahan, entah itu permintaan, entah itu permohonan. Sampaikanlah semuanya kepada Tuhan. Nah, di dalam kondisi apa kita harus melakukan doa yang benar? Lakukanlah doa dalam situasi yang penuh keheningan, ketenangan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Karena dengan situasi, dengan sikap hati yang seperti itu, kita akan lebih mudah mendengarkan suara Tuhan. Tuhan dapat menunjukkan apa kehendaknya melalui doa-doa yang kita sampaikan. Apa jawaban dari doa-doa yang kita sampaikan. Ingat adik-adik, doa tidak hanya dilakukan untuk memohon, meminta, tidak salah. Tapi jangan lupa kita juga harus menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, yang harus kita sembah di sepanjang hidup kita. Nah, adik-adik, kenapa doa harus dilakukan dalam situasi yang penuh keheningan, kelemah lembutan, kerendahan hati, ketenangan? Nah, ada satu cerita. Ada seorang anak yang sangat dekat dengan gurunya. Nah, biasanya dia selalu bercerita, berkeluh kesah, atau menyampaikan curhatnya kepada gurunya tersebut. Suatu hari, anak itu punya masalah besar. Tentu, seperti kebiasaannya, karena dia punya masalah, dia bergegas untuk mencari gurunya. Pagi-pagi sekali, ketika teman-teman yang lain belum datang, dia pergi mencari gurunya. Sebab gurunya biasanya sudah duduk di meja guru di kelasnya. Benar saja. Begitu dia datang, gurunya sedang duduk seorang diri. Lalu dia bilang, "Pak Guru, saya mau cerita. Saya punya masalah besar sekali. Saya bingung Pak Guru, siapa yang bisa menolong saya? Saya sudah berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi kayaknya dia nggak dengar Pak Guru. Saya harus bagaimana?" Nah, waktu anak-anak itu berteriak-teriak terus menyampaikan ceritanya bahwa dia punya masalah. Bahkan sampai dia mengepal-ngepalkan tangannya saking emosinya. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Gurunya? Pak Guru tidak berkata apa-apa. Dia bangun dari tempat duduknya, lalu dia bergegas berjalan, pindah ke kelas sebelah. Sampai di kelas sebelah, Pak Guru berbicara dari jauh, dari kelas sebelah. Bla 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 bla. Ya, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian anak itu dari kelas yang lain, dia bertanya, "Apa Pak? Bapak ngomong apa? Saya nggak dengar." Lalu anak itu lari, pindah ke kelas sebelah, di mana ada Pak Gurunya. Tapi Pak Gurunya ada di tempat duduk guru, anaknya ada di depan pintu. Lalu Pak Gurunya kembali berkata-kata, kira-kira begitulah ya, seperti orang bergumam. Kaubi cuma ilustrasi ya. Anak itu lalu berkata lagi, "Apaan Pak? Saya nggak dengar kata-kata Bapak." Terus lalu anak itu bergegas lari, duduk di samping Pak Guru. "Pak Guru, saya mohon maaf. Tadi Bapak ngomong apa sih Pak? Aku kok nggak bisa dengar." Ya. Lalu Pak Gurunya peluk anak itu. Lalu bilang sama anak itu,
Kamu harusnya sudah tahu jawabannya. Ya, untuk mendengar suara Tuhan, kadang-kadang kamu harus dekat kepada yang berbicara. Artinya hidup dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang Allah berbisik. Untuk mendengar suara Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Untuk mengerti apa maksud Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Nah, dari situ anak itu mengerti, wah selama ini saya salah. Saya teriak-teriak tunggu jawaban Tuhan. Saya marah-marah tunggu jawaban Tuhan. Tapi ternyata saya lupa untuk hidup dekat dengan Tuhan. Nah, gimana caranya hidup dekat dengan Tuhan? Tadi yang pertama sudah, melalui firman Tuhan. Yang kedua, melalui doa. Jangan tinggalkan doa. Selalu berdoa setiap saat. Di mana adik-adik membutuhkan bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa siap untuk menyertai kita semua. Jadi, rajin-rajinlah berdoa. Yang ketiga, untuk mendengar suara Tuhan, Tuhan bisa pakai orang tua, ibu pendeta, kakak-kakak pelayan, guru, sahabat, sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Dimulai dari sapaan kasih, sapaan sayang, bahkan sampai dengan teguran. Seringkali adik-adik kita suka melupakan atau tidak menganggap nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran yang orang tua kita sampaikan. Contoh, memang hari-hari belakangan ini segala sesuatu jadi serba sulit karena kita nggak bisa keluar. Ya, kita cuma belajar online. Lalu kemudian kita di dalam rumah kita bingung. Apa yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah main game. Lalu berteman dengan gadget. Nah, waktu mama lihat sampai malam, anakku kok masih main game aja. Ya, nggak ada berhentinya. Ya, jangan-jangan dia belum makan nih. Ya, lalu kemudian mama tegur lah. Adek, kenapa adek main handphone terus? Kenapa adek main game terus? Nanti adik sakit nak, istirahat nak, sudah malam. Ya, nah seperti yang tadi Kak Obi bilang di awal, kadang-kadang kita lebih suka banyak bicara daripada mendengar. Sehingga waktu mama bilang begitu, adik-adik yang begitu lagi main handphone langsung bilang, mama nggak tahu apa-apa. Mama ganggu aku aja. Lihat ini, cacing aku sudah besar. Coba kalau nanti mati, mama bisa kasih makan nggak? Waduh, main game apa tuh adik-adik? Nah, terus kemudian, mama nggak tahu sih usahaku. Udah hampir level terakhir. Mama ganggu aja. Padahal, mama tentu dengan kasih sayang mau mengingatkan adik-adik bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Main game kebanyakan bisa buat matanya sakit. Sampai lupa makan, perutnya sakit. Lupa apa lagi? Sampai lupa dia ada di dalam rumah apa di luar rumah. Karena dia terlalu semangat main game. Sampai dia lupa segala-galanya. Apakah itu bagus? Mengabaikan nasihat orang tua? Orang yang dipakai Tuhan seringkali menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi, perhatikanlah nasihat dan ajaran orang tua. Terima nasihat dengan baik. Mungkin juga adik-adik menerima nasihat dari ibu pendeta, kakak-kakak pelayan, sahabat-sahabat adik-adik. Tuhan bisa pakai orang-orang tersebut untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan hal-hal yang baik kepada adik-adik untuk masa depan adik-adik yang penuh harapan, yang lebih baik, yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan setiap saat dimanapun adik-adik berada. Satu, kita bisa dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan.
rajinlah membaca surat cinta Tuhan, yaitu Alkitab. 2, melalui doa. Rajin berdoa, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, naikkan persembahan syukur, penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, perhatikanlah didikan dari orang tua, nasihat dari orang tua, dari guru, dari pendeta, dari kakak-kakak pelayan, karena mereka bisa Tuhan pakai sebagai komunikasi Tuhan dengan adik-adik semua. Hear and do. Supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hear and do. Mendengar dan melakukan. Untuk masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, dan gilang gemilang dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang banyak mendengar, sedikit berbicara. Tapi kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Berkatilah firman yang kami dengar hari ini, supaya menjadi kekuatan buat hidup kami, dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, kami senantiasa berjalan bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan ya dari kakak-kakaknya. Tentang apa ya tadi? Ya, tentang mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Dengan kita berdoa dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Dengan itu kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita, dan juga bisa lewat kakak-kakak pelayan PA, bisa lewat teman adik-adik, atau juga dengan nasihat orang tua. Dan juga jangan lupa, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga harus melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Maka itu kita yuk responi firman Tuhan, kita nyanyi tiap orang yang mendengar musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Nah, adik-adik, sebentar kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan, makanya kita mau sikapnya yang serius, sikap yang fokus dan tenang, arahin hati dan pikiran adik-adik ke Tuhan. Dan sebentar lagi doa syafaat akan dibawakan oleh dua teman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sedang bekerja di rumah atau di kantor. Berkati mereka supaya diberi kesehatan atau kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang saat ini online. Berkati guru dan murid, dan berkati teman kami juga yang hari ini atau kemarin gak bisa sekolah karena corona sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini ya Tuhan.
sehingga kami dapat beribadah. Tuhan, kami ingin menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Presiden dan wakilnya agar dapat menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami agar semakin maju ya Tuhan dalam beribadahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita sebentar mau terima berkat, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi Yesus berpesan pada malam gelap. Musik. Yesus berpesan, Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali ya. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, ucap syukur untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di sepanjang hidup kami. Kami bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Baik adik-adik, ibadah hari ini udah selesai ya. Nah oh ya, jangan lupa kita mau ikrarkan janji iman kita 10 jari di dada. Mana? Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kakak Tita. Dibalik, kakak Tita sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.